Apakah suaranya jelas? Apakah suaranya jelas? Ustadz, Wadi. Nah, Wadi. Taib. Sanabda, Nah, Ustadz, bisa kita mulai? ibda. Taib. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat hafizani wa hafizakumullah. Kaifa halukum? La'alakum bi khairin wa afiatin. Ya, semoga Allah tabaraka wa ta'ala Ya, Ustadz. berikan nama alhamdulillah la'alakum bi khairin wa afiatin. Semoga Allah berikan ya kesehatan, keselamatan pada ikhwah dan akhwat semua, para mahasiswa di kuliah ulum syariah wal arabiyah. Bismillah ta'ala sanastamiru darsana fi madatil fiqh. Ya. Insya Allah kita akan melanjutkan dars kita. Dan ini merupakan dars ya musa'id ya, merupakan dars untuk ya membantu kita mempelajari materi-materi yang kita pelajari, ya, mata kuliah yang kita pelajari di KUSA, ya kuliah ulumul syariah wal arabiyah, ya terkhusus pada mata pelajaran fikih ya bersama kami. Baik. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sampai bab ya al-hibah, babul hibah, dan kita masih membahas kitab Bidayatul Mutafaqih yang ditulis oleh Syekhuna Karim Syekh Waqid Abdul Salam Bali hafizahullah taala. Kemudian di mata kuliah fikih ini ya tahqiqatnya disyarah oleh materi kuliahnya disampaikan oleh Syekh Nur Sa'lan ya hafizahullah taala. Baik, ya semoga ya suatu saat satu waktu kita bisa mengundang para dosen-dosen kita tercinta ke tanah air ya. Ini keinginan kita sampai sekarang belum terwujud ya. Semoga ke depan ya semakin banyaknya mahasiswa KUSA ini ya, semakin bersemangat ya, menghadirkan para masyayikh di negeri kita. Maksudnya bisa datang ke Indonesia gitu ya. Baik, ya. Kita lanjutkan dars ya, fikih muamalah bab hibah ya, tentang bab hibah, dan beberapa waktu ya
berapa materi sudah kita baca. Ana sampaikan secara ringkas materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, wal hibatu tamliku ainin bi'aqdin ala ghairi iwatin fil hayah. Yang dimaksud dengan hibah yaitu tamliku ainin, kepemilikan suatu barang, ya, kepemilikan suatu benda, harta, bi'aqdin, dengan akad, ya, melalui akad, ala ghairi iwatin, tanpa iwat, itu tanpa imbalan, tanpa ada sesuatu yang dibayarkan, fil hayah, yaitu saat pemberi masih hidup, ya. Jadi hibah itu kalau bahasa kita biasa diartikan dengan harta pemberian atau pemberian harta, ya, atau barang, itu disebut dengan hibah, ya. Artinya kepemilikan suatu benda melalui akad, ya, tanpa iwat, tanpa imbalan, tanpa ada sesuatu yang dibayarkan, dan dilakukan saat pemberi masih hidup, ya. Dan kemarin sudah kita sampaikan tentang perbedaan antara bai' dan hibah. Kalau bai', ya, jual beli itu dengan iwat, ada imbalan, alat tukarnya itu ada, pembayarannya ada. Sedangkan hibah, ya, tanpa iwat. Ya, kemudian juga sudah kita jelaskan perbedaan antara hibah dan wasiat. Ya, kalau hibah itu, ya, saat, ya, pemberi ini masih hidup, sedangkan wasiat itu saat, ya, pemberi, ya, itu sudah meninggal. Ya, itu perbedaan antara hibah dan wasiat. Kemudian juga sudah kita jelaskan tentang umroh dan rukba. Ya, umroh dan rukba. Taib ayyuhal ikhwah wal akhwat hafidhani wa hafizakumullah. Kemudian di bab hibah ini Syekh menyebutkan ada 5, ya, dhawabit. Wa fihi khamsatu dhawabit. Ya, wa fihi khamsatu dhawabit. Ya, ada 5 ketentuan atau 5 kaidah. Adzabitul awal, ya, ketentuan yang pertama tentang syurutuha sab'ah, tentang syarat hibah. Syarat hibah itu ada 7 dan sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya. Kita ringkas. Yang pertama, antakuna min jaizi tabaruk. Ya, bahwasanya hibah itu, ya, orang yang memberi hibah itu adalah orang yang bisa mentabarukkan hartanya, orang yang bisa mempergunakan hartanya. Kemudian syarat yang kedua, an yakunal wahib muhtaron. Ya, orang yang memberi hibah itu melakukannya, memberikan hibah itu secara muhtar, secara sukarela, ghairu hazil, ya, ghairu hazil, tidak sedang bercanda, ya, tidak sedang guyon, ya, atau membuat lelucon, tidak, tapi dia dengan sukarela, juga tidak dengan dipaksa, ya, tidak dengan paksaan. Baik, semua syartu tsalis, ketentuan yang ketiga, ya, antakuna al-hibatu mimma yasihul intifa'u bihi. Ya, hibah artinya barang yang dihibahkan atau harta yang dihibahkan merupakan suatu barang yang bisa dimanfaatkan, yang boleh dimanfaatkan. Ya, itu syarat yang, ya, yang ketiga. Kemudian asyatu rabi, syarat yang keempat, an yakunal mauhub, ya, an yakunal mauhubu lahu mimman yasihu tamlikuhu. Syarat yang keempat, orang yang al-mauhub, yang diberi hibah. Ya, orang yang diberi hibah, ya, adalah orang yang, ya, yasihu tamlikuhu. Orang yang berhak memiliki barang itu, yang boleh memiliki barang itu, yang boleh memiliki barang hibah tersebut. Taib, ya. Ini yang kelima. Yang keempat, ya. Kemudian yang kelima, an yakbalaha
bima yadullu alaihi urfan. An yakbalaha bima yadullu alaihi urfan. Hibah atau orang yang diberi hibah menerima hibah itu dengan cara sesuai dengan urfnya. Ya, urf itu apa? Adat kebiasaan masyarakat. Ya, adat kebiasaan masyarakat di situ bagaimana? Ya, artinya orang yang diberi hibah itu menerima hibah itu dengan cara sesuai dengan urf, ya, adat kebiasaan masyarakat daerah tersebut. Taib. Ya. Kemudian ya, asyartu sabi', syarat yang ketujuh, antakuna ya munajazatan. Munajazah. Ya, hibah itu harus munajazah. Ya, itu langsung dilaksanakan. Ya, ini syarat yang keenam ini ya, antakuna munajazatan. Ya, itu hibah itu langsung dilaksanakan, tidak terikat dengan sesuatu. Kemudian yang terakhir yang ketujuh yang sudah kita bahas, antakuna ghairu muaqqatah. Antakuna ghairu muaqqatah. Ya, hibah itu tidak bersifat sementara, muaqqat. Ya, dibatasi waktu tertentu tidak, akan tapi selamanya. Jadi hibah itu tidak bersifat temporer, sementara tidak, akan tapi ya selamanya. Baik, nah ini ya materi awal bab hibah yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Ya, syarat-syarat hibah. Kemudian kita lanjutkan ad-dhabitu tsani yang kedua. Ya, ad-dhabitu tsani. Yukrahu ar-ruju' fil hibah qabla ikbadiha. Ya, yukroh. Ya, yukroh itu apa? Dimakruhkan. Ya, dimakruhkan ya arruju menarik. Ya, maksudnya itu kembali itu berarti menarik kembali hibah. Ya, qabla ikbadiha sebelum diserahkan. Ya, sebelum diserahkan. Jadi menarik kembali hibah sebelum diserahkan itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Ya, tarik kembali hibah sebelum diserahkan itu hukumnya makruh. Wa ba'dahu yahrumu wa la yasihu. Ya, adapun menarik kembali hibah setelahnya, ya, setelah diserahkan itu haram hukumnya. Ya, dan tidak sah. Jadi qoblal ikbadu yukrahu ruju fil hibah. Ya, sebelum diserahkan itu makruh hukumnya menarik kembali hibah. Ya, misalnya seorang menghibahkan kolam misalnya. Ya. Kemudian beberapa waktu kemudian dia menarik ucapannya. Ana raja'tu fi kalami. Aku menarik ucapanku. Nah, seperti ini yukroh. Ya. Kenapa ya dia menarik sesuatu yang baik, sesuatu untuk dalam rangka untuk kebaikan, untuk mendekatkan diri pada Allah. Kenapa dibatalkan? Ya. Wa kadzalika fihi naqtun lil wu'ud. Termasuk di antara bentuk ya membatalkan janji-janji. Ya. Merupakan bentuk apa? Ya, ciri di antara nifak. Ya, sifat nifak. Ya, merupakan ciri-ciri munafik disebutkan dalam hadis. Ya, yang insya Allah itu sudah paham. Ya, ayatul munafik. Ya, di antara tanda munafik itu apa? Ketika berbicara dia berdusta. Ketika berjanji dia tidak menepati janjinya, mengingkari janjinya. Ya. Ketika diberi amanah dia berkhianat. Ya, tidak amanah. Ya. Amma ba'da ikbadi yahrum. Adapun setelah diserahkan hukumnya haram. Ya, termasuk di antara bentuk ya apa melecehkan syariat. Ini satu perbuatan yang buruk. Ya. Dan ini dicela. Ya, dicela dalam hadis ya banyak disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Al-aitu fil hibah ya al-aitu fi hibatihi kal kalbi baqi'u summa ya'udu fi qai'ihi.
Ya. Jadi orang yang menarik kembali hibahnya itu seperti kalb, ya, seperti dogi ya, seperti anjing yang muntah, ya, seperti anjing yang muntah kemudian dia menjilat kembali muntahannya. Ini satu ungkapan yang buruk ini bagi orang yang menarik kembali hibahnya. Maka haram menarik kembali hibah setelah menyerahkannya. Ya, jadi perumpamaan yang buruk bagi orang yang menarik hibahnya itu seperti apa? Anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya. Taib. Kemudian ad-dhab itu salis, ketentuan yang ketiga disebutkan oleh Syekh ya Wahid Abdul Salam Bari dalam kitabnya Bidayatul Mutafaqih. Kemudian disyarah oleh Syekh Nur Sa'lan hafizahullah taala. Ya di tafrigot ini, mata kuliah fikih ini. Lil ab, ya, bagi seorang ayah arruju fi hibatihi. Bagi seorang ayah itu boleh menarik ibahnya. Ibah yang diberikan liwaladih, yang diberikan kepada anaknya. Ya, jadi boleh seorang ayah itu menarik lagi hibahnya yang diberikan kepada anaknya. Bisyurut, tapi dengan apa? Syarat. Ya, yang saya sebutkan bisyurutin arba'ah, dengan 4 syarat. Ya, jadi ya kadang ada seorang ayah itu memberikan ya, suatu kepada anaknya, memberikan hibah. Ya, kemudian sang ayah tersebut menarik kembali hibahnya. Para ulama menyebutkan ya, bahwasanya ya, seorang ayah ini boleh menarik kembali hibahnya, kan tapi dengan syarat. Ya, kenapa dengan syarat ya agar tidak terjadi doror, ya, tidak memudorotkan si anak. Ya, apa syaratnya? Ya, qala asyaratul awal, syarat yang pertama kotu, alayus kita, ya, alayus kita al-ab haqquhu firruju. Ya, alayus kita al-ab haqquhu firruju. Ya, seorang ayah itu boleh ya menarik kembali hibahnya dengan syarat ya dia tidak menggugurkan haknya. Ya, dia tidak menggugur haknya untuk menarik kembali hibah. Ya, dia tidak menggugurkan haknya. Artinya ayah itu punya hak untuk menarik haknya, hak hibahnya. Ya, punya hak untuk menarik kembali ya pemberian hibah yang diberikan kepada anaknya. Ya, dengan syarat apa? Dia belum menggugurkan haknya. Bisa gugur, bisa. Ya, misalnya ya, ada seorang ayah berkata kepada anaknya, ini mobil ini aku berikan padamu, ya dihibahkan kepada anaknya. Ya, kemudian sang anak ini mengingatkan pada ayahnya, ya ayah, ini biasanya ayah itu suka narik kembali ucapannya, misalnya. Ya, nanti atau sang anak ini khawatir ya ada diberi mobil sama ayahnya, kemudian udah pasti ayah nanti ambil lagi itu ya. Kemudian sang ayah ini mengatakan, la ya walad, oh, la ya waladi, hadhi sayarah lak. Tidak wahai putraku ya. Ini mobil untukmu. Laisa li al-haq biruju. Tidak ada bagiku hak untuk menarik kembali. Nah, kalau seperti ini, hak seorang ayah untuk menarik kembali hibahnya itu gugur. Ya, hak seorang ayah untuk menarik kembali hibahnya apa? Gugur. Ya, jadi ayah itu bisa menarik kembali hibahnya, tapi dengan syarat apa? Dia tidak menggugurkan haknya. Kemudian asyartu tsani yang kedua, ya, aidan alla tazid, ya, alla tazida ziyadatan mutasilatan. Ya, barang hibah itu tidak bertambah. Yang tambahnya itu mutasilah. Ya, mutasilah itu masih bersambung. Ya, artinya
Ya, seorang ayah itu bisa menarik kembali hibahnya dengan catatan, dengan syarat, ya, harta yang dihibahkan itu belum bertambah. Yang tambahnya itu apa istilahnya bersambung. Ya, bertambahnya itu apa menyatu, ya, menyatu. Ya. Contoh misalnya seorang ayah memberikan sebidang tanah kepada anaknya, ya kan ya. Ayahnya itu memberikan sebidang tanah kepada anaknya. Ya, kemudian sang anak ya ya menerima tanah pemberian ayahnya, kemudian ya berjalannya waktu dibangun. Dia membangun akoran kabiron misalnya, bangunan yang besar. Ya, misalnya bangun rumah di tanah yang diberikan ayahnya. Ya, maka kor ya bangunan yang dibangun di atas tanah yang diberikan ayahnya itu tambahan. Ya, ziyadah mutasilah yang tidak terpisah dengan apa tanah yang diberikan ayahnya. Nah, maka apakah boleh seorang ayah kemudian menarik kembali hibahnya, menarik kembali tanahnya? Ya tentu saja tidak. Ya, kenapa ya? Karena sudah ada tambahannya. Apa bangunan? Sudah ada bangunannya kok mau ditarik lagi tidak bisa. Ya, kalau itu bisa ditarik ya nanti membahayakan anaknya. Ya sudah, ya istilahnya apa? Mengeluarkan biaya besar untuk membangun rumah. Malah diambil lagi sama ayah. Tidak bisa. Ya, itu akan menyebabkan dorot. Ya, menyebabkan apa? Ya kurang baik, madorot bagi sang anak. Ya, kemudian ya syarat berikutnya ya di antara surut ya di antara syarat yang selayaknya ya bagi seorang ayah jika ingin mengambil kembali, menarik kembali hibahnya, syaratnya itu antakuna bagiatan fil milkil walad. Ya, antakuna bagiatan fil milkil walad. Kepemilikan apa? Harta hibah itu masih ya dimiliki oleh anaknya. Pemilikan harta hibah itu bahagia masih dimiliki oleh anaknya. Ya, sehingga misalnya anaknya itu ya dia dapat hibah ya pemberian dari ayahnya ya misalnya mobil, kemudian mobilnya dijual, maka ya ayah tidak bisa narik kembali. Ketika ayahnya ingin narik kembali, mana mobilnya mau tak tarik lagi? Tidak bisa. Kenapa? Sudah dijual. Ya, artinya sudah tidak dimiliki oleh anaknya. Ya, maka tidak bisa menarik kembali hibahnya. Ya. Kemudian syarat yang keempat, ya antakuna bagiatan tahta tasarufihi. Ya, antakuna bagiatan tahta ya tasarufihi. Ya, yaitu harta hibah itu tetap ada pada anaknya untuk mentasarufkan. Nah, ini untuk mengelola hartanya itu masih ada pada anaknya. Itu bisa ditarik kembali. Tapi kalau sudah tidak dalam tasaruf anaknya, ya artinya anaknya itu harta hibah itu sudah tidak berada dalam pengelolaan anaknya, maka tidak bisa ditarik. Ya, misalnya hibahnya itu ya, pemberian ayahnya itu sudah ya diwakafkan gitu misalnya atau disewakan, maka tidak bisa ditarik lagi. Ya, ini 4 syarat ya bagi seorang ayah untuk bisa menarik hibahnya yang sudah diberikan kepada anaknya. Tapi ya ayyuhal ikhwah gitu wal akhwat dan wa habzakumullah para mahasiswa-mahasiswi di KUSA Safa University yang semoga Allah mudahkan belajarnya ya. Ya. Kemudian ada biturabi ketentuan yang keempat ya lil ab al khurri an yatamalaka min mali waladi masya'a. Ya, itu kemudian ketentuan keempat yang disebutkan oleh Syekh, seorang ayah yang al-khur ya,
Seorang ayah yang bisa memiliki harta anaknya. Ya, seorang ayah yang merdeka itu boleh memiliki harta anaknya, berhak memiliki ya sebagian harta anaknya, ya, berhak memiliki sebagian harta anaknya. Ya, masya'a itu ya sekehendaknya, tapi dengan 6 syarat bisyurut sitah. Artinya ya, seorang ayah ini bisa mengambil harta anaknya, karena di dalam hadis disebutkan ya Rasulullah SAW sabdakan anta ya wa maluka liwalatika au li abik au li abika, ya, atau hadis yang lain ya al waladu min kasbi abihi, ya apa seorang anak itu ya, dan seluruh hartanya itu ya milik ayahnya, ya, ya. Engkau dan seluruh hartamu itu milik ayahmu, ya. Dan saya menyebutkan di sini keumuman syariat kita, ya, ini menunjukkan bahwasanya seorang ayah itu bisa ya memiliki sebagian harta anaknya, ya, anak. Tapi juga keumuman syariat kita menyebutkan apa, dengan tidak apa menyebabkan doror ya kepada anaknya, dan ini dengan syarat, ya, dengan 6 syarat. Nah, lil abi al qur an yatamalaka min mali waladihi masya'a bi syuruti sitah. Ya, seorang ayah yang merdeka itu berhak memiliki sebagian dari harta anaknya, ya, dengan 6 syarat. Yang pertama, Allah ya duruhu. Itu syaratnya itu tidak menimbulkan madorot, ya, tidak menimbulkan madorot pada anaknya. An yakuna syai'an yasiran urfan, ya, suatu yang mudah secara urf, ya, yang itu tidak memudorotkan sang anak, tidak membebani sang anak, ya. Kemudian yang kedua ayakuna Allah yakuna ya fi maroti ahadihima, ya, tidak dalam keadaan apa salah seorang di antara mereka itu sakit, sakitnya itu sakit al mukhawif, sakit yang mukhawif itu ya sakit yang apa istilah sakit berat gitu ya, mungkin sakit parah, ya, sakit yang mengkhawatirkan, ya, sakit yang mengkhawatirkan, ya. Jadi ayakuna fi marati ahadihimal mukhawif di anna fil marat al mukhawif al amwal ya tantakilu min sahibiha ilal warasah, ya, wal abu sayakunu ya ahadul warisah, ya. Jadi seorang ayah yang merdeka itu bisa ya berhak memiliki sebagian harta anaknya sekehendaknya, dengan syarat itu tidak dilakukan di saat apa salah satu dari kedua orang ini, si ayah atau anak ini sedang sakit yang mengkhawatirkan, ya, sakit parah misalnya, ya, yang mengkhawatirkan, ya. Mengapa ya? Karena sebab kondisi sakit yang mengkhawatirkan apa berpotensi untuk apa istilahnya menyebabkan kematian, ya. Itu sakit yang sudah berat, sudah parah, yang mengkhawatirkan itu berpotensi untuk menyebabkan kematian. Entah si yang sakit berat itu siapa, si ayah atau si anak, ya. Sehingga kalau seperti itu hartanya itu tidak akan menjadi, ya, harta tersebut itu nanti akan menjadi harta warisan bagi ahli waris, akan menjadi harta warisan ya bagi waris, dan ketentuan syariat kita sudah mengatur, ya, tentang warisan ini sudah diatur, ya. Dan kalau teman-teman ingat ya, ini ada pembahasan tentang hajar, ya, bolehnya menghajar, ya, artinya melarang untuk mentasarufkan hartanya orang-orang tertentu, di antaranya adalah orang yang sudah sakit berat, yang sakitnya itu mengkhawatirkan,
Ya, dia tidak boleh yang mentasarufkan hartanya itu lebih dari sepertiga misalnya. Ya, dia dibahas di bab hajar. Ya, ini syarat yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, ala yu'tihil ya, ala yu'tihi liwaladin akhar. Ya, ala yu'tihi liwaladin akhar. Ya. Seorang ayah yang merdeka ini berhak memiliki sebagian harta anaknya, ya, dengan catatan, dengan syarat si ayah ini tidak memberikannya kepada anaknya yang lain. Ya. Jadi dia sang ayah memang berhak ngambil hartanya, nah, tapi catatan apa? Dengan syarat nggak boleh diberikan pada anaknya yang lain. Ya. In akhadhal walad, misalnya walid min mali waladi li nafsi. Kalau seorang ayah itu mengambil harta anaknya untuk dirinya, maka itu boleh. Adapun ya misalnya mengambil harta untuk diberikan pada saudara yang lain, maka ini bukan haknya, tidak boleh. Ya. Kemudian an yakunan tamalluk, ya tamalakahu ainan maujudah, an yakuna tamallak bil qabdi ma'al ma'al qaul ma'al qauli au niyah, ya. An yakuna tamalluk bil qabdi ma'al qauli au niyah, ya. Apa tamalluk itu kepemilikan. Kepemilikan atas harta itu dilakukan dengan qabd, ya, dengan apa ya, memegangnya. Ma'al qaul au niyah, disertai dengan ucapan atau niat untuk menghibahkan. Niat untuk menghibahkan. Jadi kepemilikan atas harta itu dilakukan dengan benar-benar apa? Ya, memegangnya. Ya, disertai dengan ucapan niat untuk menghibahkan. Ya. Misalnya ya khudu ya wayak bitu hadzal mal ya biqaulin, ya wa niyatin wa samratin fahmi hadzal masalah. Ya. Misalnya ya memberikannya itu untuk ya, benar-benar dengan ucapan menghibahkan. Ya. Misalnya di sini sebutkan dengan niat, ya. Kemudian seorang anak memberikan seorang ya, diwalati diwalitihi sayyarah misalnya, berikan kepada ayahnya sebuah mobil, ya tujuannya apa? Agar dimanfaatkan, digunakan untuk kerja, digunakan untuk mengunjungi keluarga, kerabat-kerabat, ya tanpa niat untuk menghibahkan, ya untuk memberikan, maka kita katakan itu, ya kalau kemudian salah satunya meninggal, maka kepemilikan ini masih kepemilikan anaknya. Ya, adapun kalau dia kemudian memberikan kepada ayahnya, mengatakan hialak biqaulin au niyatin, ya, dengan ucapan, dengan niat untuk memberikan dan tidak dan tidak dalam tidak bercanda, ya kemudian qadarullah kemudian ya meninggal, ya maka tasarrufnya itu sudah sahih, ya sudah pindah ke pemilikan, ya maka pemilikan itu dengan qabd, ya dengan diserahkan, betul-betul diserahkan langsung dengan ucapan, dengan niat, ya misalnya sa'utika sayyarah, ya kemudian tidak diserahkan, kemudian meninggal, pemilikannya siapa? Ya maka dimiliki oleh ya sang anak, belum berpindah ke ayahnya. Taib. Kemudian yang berikutnya an yakuna mata malakuhu, ya an yakuna mata malakuhu ainan maujudah, harta yang ya kepemilikan tadi yang dimiliki oleh ayah itu harus ada wujudnya. Jadi seorang ayah yang merdeka
itu berhak memiliki dan syarat, ya hartanya itu ada wujudnya, ada barangnya, ya. Ada wujudnya, ada barangnya, ya, bukan suatu yang tidak ada. Kemudian yang berikutnya an yakunal ab kafiran wal ibnu musliman. Alla yakunal al-ab kafiran wal ibnu musliman. Ya, tidak boleh ya dilakukan jika bapaknya itu kafir sedang anaknya muslim. Karena perbedaan agama itu mencegah seorang untuk saling mewarisi. Taib. Ayuhal ikhwah hafidhani wa hafidhakumullah. Kemudian la yajuzu lil walid an yakhusa ba'da auladihi bil hibah. Tidak boleh seorang ayah itu mengkhususkan ya, mengkhususkan sebagian anak untuk diberikan hibah. Jadi tidak boleh seorang ayah itu mengistimewakan ya anaknya, salah satu anaknya untuk diberikan hibah. Misalnya anaknya 3. Ya, kemudian salah satu anaknya itu paling disayang itu dikasih ya diberi kasih hibah 10 ya 10 atau $1.000 misalnya. Yang lain nggak dikasih. Ya, maka ini ya dia terkenal larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya inilah asyhadu ala jur ya ala jaurin ya. Jadi Rasulullah itu sabda janganlah menjadikanku itu saksi di atas pada suatu perkara kezaliman. Baik ya. Nah, jadi tidak boleh seorang ayah itu mengistimewakan salah satu anaknya. Ya, tidak boleh. Ya, ya, kecuali terpenuhi 2 syarat. Jadi ada syaratnya. Boleh tapi dengan syarat. Ya, asalnya tidak boleh seorang ayah itu nggak adil sama anaknya, itu tidak boleh. Misalnya anaknya yang ini kasih yang lain tidak. Ya, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama apa? Bi'izni bagiatil aulad. Yasta'zinu bagil aulad. Dengan izin ya anak-anaknya yang lain. Ya, mendapatkan izin dari ya anaknya yang lain. Semua anaknya yang lain. Ya, jika mereka mengizinkan, mereka menerima, maka tidak masalah. Ya, tidak masalah. Boleh seorang ayah itu memberikan hibah kepada salah satu ya kepada salah satu anaknya. Ya, boleh. Namun aslinya apa? Mengkhususkan mengistimewakan salah satu anak itu tidak boleh. Ya, karena sebutkan dalam hadis itu ya. Lupa hadis dari Nu'man bin Bashir itu ya. Jadi ada seorang ayah itu pernah menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan mengatakan pada Rasulullah bahwa dia itu sudah memberikan anaknya itu seorang budak. Dan Rasulullah bertanya itu apakah setiap anaknya itu diberikan juga dan ya apa Nu'man bin Bashir mengatakan tidak. Ya, dan Rasulullah memerintahkan untuk menarik kembali pemberiannya. Ya, ya karena tidak dilakukan pada seluruh anaknya. Kan Rasulullah SAW sabdakan ya ittaqullah wa'dilu. Takutlah kepada Allah dan berbuat adillah. Ya, baina auladikum. Berbuat adillah kepada di antara anak-anak kalian. Ya. Sehingga sahabat ini kemudian menarik hibahnya lagi. Nah, itu boleh kalau ya mengistimewakan salah satu anak, mengkhususkan anak dengan pemberian itu boleh kalau anak-anak yang lain mengizinkan. Dan itu tidak ada masalah. Ya, ketika tidak ada ya persoalan ketika kemudian ya yang lain itu bisa menerima. Ya. Atau yang kedua, karena kebutuhan, dia hajatin syadidah. Ya, satu kebutuhan.
ya kebutuhan yang penting, yang mendesak misalnya. Ada anaknya yang ya misalnya ya sakit berat, sakit parah misalnya. Atau anaknya itu lemah. Ya an yakuna indahu ahadul abna misalnya. Maridun ya, mardun ya apa ini musminen. Ya sakitnya itu sakit berat mungkin ya. Maka boleh seorang ayah itu ya mengkhususkan mengistimewakan dia dengan pemberian ya, ya karena memang kebutuhannya ya, kondisinya keperluannya penting mendesak ya maka boleh ya seorang ayah itu memberikan hibah kepada anaknya karena kondisinya sangat misalnya dia sangat membutuhkan bantuan ya karena sangat miskin atau sangat ya butuh ketika sakit ketika lemah itu boleh berikan. Taib ya hanifidin hafidhani wa hafizakumullah. Kemudian al-muhadarah al-ishrun. Kita beralih ke kitabul wasaya. Ya, apakah jelas suaranya? Dicek dulu. Apakah jelas suaranya ikhwah? Ya, baik ya. Semoga bisa Alhamdulillah dipahami ya. jelas Pak Ustadz. Jelas ya. Iya, Baik. alhamdulillah. Nah, Nuasil ya kita lanjutkan ya. Ini tidak tahu materinya kita ketinggalan apa enggak ya. Tapi ya sedapatnya aja. Ya, karena Ya, yang penting ada rekamannya Pak Ustadz. oh ya gitu ya. Ini Ya. untuk tujuannya untuk musaid ya aja. Oh, Ya, membantu iya. teman-teman Ya. Terima memahami kasih. materi. Iya, betul. Nah, baik. Kemudian kita wasoya. Ya, pembahasan tentang wasiat. Ini juga pembahasan yang penting dalam fikih muamalah. Wal wasiatu yal amru bitasarufi ba'dal maut. Yang disebut dengan wasiat adalah ya al-amru, ini perintah untuk mentasarufkan setelah ya kematian, ya setelah kematian. Jadi perintah untuk bertindak, memberikan harta, atau memberikan barang, atau menyelesaikan hutang setelah kematian. Setelah seorang itu meninggal. Baik. Ya, ini disebut dengan wasiat. Ya. Jadi untuk mengurus satu, untuk mengelola harta setelah kematian seseorang. Ya. Dan bisa jadi wasiat itu misalnya ada orang berwasiat untuk melakukan pelunasan hutang. Ya, ayahnya itu pernah berhutang, ya, kemudian sang anak itu diminta untuk nanti ya ayah berwasiat kalau dulu pernah berhutang misalnya. Atau dia ya untuk memberikan hak pada seseorang ya. Atau bisa jadi wasiat dengan sesuatu yang diserahkan kepada ya orang yang diwasiatkan untuk menerima ya dia mewasiatkan untuk setelah dia meninggal ya misalnya harta ini untuk si fulan misalnya ya dan ini ada dalam syariat kita wasiat kita banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim ya di antara surah apa itu Al-Maidah kalau nggak salah ya Al-Maidah kemudian An-Nisa di sana juga ada ya dan banyak juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Qala Syekhuna hafizahullah taala atau betul awal ketentuan yang pertama dari pembahasan wasiat ini arkanuha khamsah. Yang pertama rukun wasiat itu ada 5. Ayat arkanul wasiyah khamsah. Yang pertama sigot. Ya, sigot itu lafat. Ya, lafat wasiat. Ya, lafat itu berupa ucapan ya atau bisa berupa tulisan alat itu tabu bihal wasiyah yang ditulis ya, ditulis atau yang diucapkan. Kemudian yang kedua musin ya, wawal malik ay alladhi sayatasarrafu fi milki. Ini orang yang mewasiatkan. Musin ini orang yang mewasiatkan. Kemudian musonlah. Musonlah yakni alladzi sayu'maru bitanfidil wasiyah. Ya, ini orang yang nanti akan apa? Ya, bertanggung jawab untuk menyampaikan wasiat.
Ya, jadi dia menerimanya wasiat bertanggung jawab untuk menyampaikan wasiat. Ini bitanfidil wasiyah. Kemudian muson bi aisyai alladhi sayusi bi min malin ghairi. Kemudian harta. Ya, ini muson bi ini harta yang diwasiatkan. Ya, min malin wa ghairi atau yang selainnya. Sesuatu yang diwasiatkan. Ya, hartanya atau yang lainnya. Kemudian muson ilaih, ya, kemudian rukun yang kelima, muson ilaih. Muson ilaih itu orang yang diberi wewenang. Alladzi al-jihah allati tantakilu ilaihal wasiyah. Walladzi yu'marul musilahu an yunqalal wasiyah ilaih. Artinya muson ilaih ini orang yang diberikan wewenang untuk melaksanakan wasiat tersebut. Ya, yang kepemilikannya berpindah padanya. Ya, jadi ada sikhot, ya, lafadznya, kemudian ada musin, orang yang mewasiatkan, musonlah yang menerima wasiat, ya, kemudian muson b itu harta atau barang yang diwasiatkan, muson ilaih itu orang yang diberi wewenang untuk melaksanakan wasiat. Ya, banyak istilah-istilah dalam fikih itu yang ya perlu kita pahami ya. Baik, kemudian adzab itu tsani, ketentuan yang kedua, ahkamuha khamsah. Rukun wasiat itu ada 5. Ahkamul wasiyah fi syariah. Wahia taduru mal ahkam taklifiyah al khamsah. Ini hukum, ya, hukum-hukum wasiat. Ini berdasarkan apa? Ya, hukum-hukum yang ya al-ahkam at-taklifiyah al khamsah. Ya, 5 hukum yang ya dibebankan kepada orang yang mampu. Ya, atau al-ahkam at-taklifiyah al khamsah ini ma'ruf ya kalau antum belajar ya di usul fikih. Ya, pelajaran materi usul fikih. Ya, na'rifu al-ahkam at-taklifiyah al khamsah itu apa? Wajib, mustahab, mubah, haram, makruh. Ini disebut dengan al-ahkam at-taklifiyah al khamsah. Ya, 5 hukum yang dibebankan. Ya, 5 hukum yang dibebankan ya kepada yang mampu. Nah, wasiat ini ya hukumnya itu berkisar di antara 5 ini, 5 hukum ini. Ya. Yang pertama mustahab, tustahabul wasiyah. Ya, hukumnya mustahab. Yaitu apa? Yaitu mustahab atau bahasa lainnya sunnah. Ya, yaitu bagi orang yang dimantaro kamalan katsiran, yang meninggalkan banyak harta. Ya, misalnya seorang kaya, orangnya kaya, ya, meninggalkan banyak harta, maka ya dianjurkan dia, disunahkan dia untuk apa? Menulis wasiat atau memberikan wasiat, ya, ya kepada anak-anaknya. Ya, karena akan bermanfaat baginya kelak di akhirat. Ya. Dan ini berdasarkan umuman hadis as-sulus wa sulusu katsir. Ini hadis tentang wasiat. Ya, sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Kemudian yang kedua, kalau tadi mustahab, ya hukumnya mustahab. Yang kedua tukroh, makruh. Ya, wasiat itu hukumnya makruh di fakirin lahu warasatun fuqara. Ya, dia fakir dan ahli warisnya juga fakir. Ya, dia fakir, ya orang ahli warisnya juga fakir. Jadi makruh bagi orang yang fakir yang memiliki ahli waris yang fakir juga. Ya, rajul fakir, ya sedikit hartanya yang dia membutuhkan harta tersebut, maka dimakruhkan untuk berwasiat dengan satu dari hartanya. Dan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, ya, antadzara warasaka aghniya khairun min antadzarahum alatan yatakaffafunan nas. Ya, antadzara warasakal aghniya. Sungguhnya ya, jika engkau meninggalkan ya, ahli warismu dalam keadaan agnia, dalam keadaan kaya, ya berkecukupan, itu khairun, itu lebih baik. Ya lebih baik. Ya, lebih baik min antan dzarahum alatan yatakaffafunan nas.
ya lebih baik daripada meninggalkan ya ahli waris itu dalam keadaan fakir yang dia membebani orang lain. Ya, takafafu nanas ini apa? Misalnya meminta-minta pada orang, ya, jadi membebani orang-orang, ya, dengan meminta-minta misalnya. Ya, sehingga ya asalnya kita itu ya berusaha untuk menjaga keluarga kita, ya, menjaga keluarga kita, menjauhkan keluarga kita dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang haram, hal-hal yang tidak halal, ya. Maka untuk orang yang fakir ini hukumnya makruh. Kemudian hukumnya bisa menjadi mubah. Ya, untuk siapa? Untuk fakir, lahu warasatul agniya. Ya, hukumnya wasiat itu mubah bagi dia yang ya memiliki ahli waris yang kaya. Ya, ahli warisnya anak-anaknya itu kaya raya, maka hukumnya mubah. Ya, hukumnya mubah. Ya, karena dia sudah berkecukupan. Warasatul agniya stagnun. Itu mereka sudah berkecukupan dengan harta. Ya. Baik. Kemudian ya hukum memberikan wasiat itu wajib. Ya, berwasiat baginya itu wajib. Kapan? Yajibu alaihi an yusi, ya, wajib baginya untuk berwasiat, wa yahrumu intarakal wasiyah. Bahkan haram kalau sampai dia meninggalkan wasiat. Ya. Untuk siapa? Alaman alaihi hakun bila bayinah. Ya, untuk mereka yang dia memiliki apa? Kewajiban. Ya, kewajiban, maksudnya kewajiban membayar hutang, tapi tidak ada bukti. Au amanah bila isyad, atau dia punya amanah, ya, tapi tidak ada saksi. Ya, wa alaihi hak. Ya, dia memiliki kewajiban untuk ya membayar hutang. Ya, an yastadin min insan wala yakuna bainahuma kitabatan lihadzadin. Ya, dia pernah berhutang tapi tidak ditulis. Misalnya. Ya, maka dia harus berwasiat. Ya, dia harus menulis wasiat bahwasanya dia punya hutang kepada fulan. Ya. Atau ya dia punya kewajiban, ya, punya kewajiban tapi tidak ada bukti, tidak ditulis, tidak ada saksi. Laisa bainahuma syuhud, tidak ada saksi. Ya, maka dia harus apa? Berwasiat. Wajib dia menuliskan wasiat, ya, bahwa dia misalnya memiliki tanggungan, memiliki amanah atau memiliki hutang. Ya, seperti ini wajib bagi dia. Ya, jadi bisa jadi mustahab, hukumnya bisa jadi makruh, bisa jadi mubah, bisa jadi wajib. Ya, taib, ya, ikhwani fillah wa hafidhakumullah. Kemudian ya, atau dia memiliki amanah yang tidak ada saksi. Misalnya seorang itu ya dia dititipi ya seseorang harta. Ya, maka dia punya kewajiban untuk apa? Menjaga harta tersebut, ya, kemudian menyampaikan kepada sang pemiliknya. Ya, maka kalau seperti ini dia wajib menuliskannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, ya, mabala imriin, ya, muslimin yabitu lailatain wa wasiyatuhu maktubatan tahta ra'si. Artinya tidak pantas seorang muslim itu dia yabitu, ya dia bermalam. Ya, ya, tidak pantas seorang muslim itu tidur, ya, atau enaknya tidak pantas seorang muslim itu melewati ya lailatain 2 malam, ya, ya, dia tidak pantas seorang muslim itu melewati 2 malam dan wasiatnya itu maktubah takta roksi, ya, ya, wasiatnya sudah ditulis di sisi kepalanya. Maksudnya apa? Ya, ini hadis ini menjelaskan tentang seorang muslim itu tidak layak ya dia melewati malamnya kalau dia masih punya beban, ya, masih punya apa? Misalnya hutang atau amanah yang ya, ini sesuatu yang harusnya diwasiatkan. Ya, maka hendaklah dia apa? Diwasiatkan, sudah ditulis di sisinya. Ya, jangan sampai tidak ada yang mengetahui. Ya. Nabi SAW memperingatkan ya, kita untuk apa? Ya, menjaga
hak-hak orang lain, untuk menunaikan amanah. Jangan sampai kita itu melewati, ya, tidak layak seorang muslim melewati 2 malam berturut-turut tanpa menuliskan wasiat, sedang dia memiliki apa? Hal yang harus diselesaikan. Ya, amanah. Ya, mengapa ya? Karena kalau kemudian dia meninggal, ya, kemudian dia belum membayar hutangnya, belum mengembalikan ya amanahnya, ya ini akan menyebabkan apa? Ya, kerugian bagi orang lain. Bilangnya hak orang lain. Ya, dan agama kita, agama Islam melarang hal tersebut. Ya, untuk mencegah maudarat. Taib. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, ridhani wa hafizakumullah, tahrumu fi salasati halat. Ya, wasiat itu haram pada 3 keadaan. Ya. Tahrumu wasiat fi salasati halat. Ya. Wasiat itu haram pada 3 keadaan. Ya. Liwarisin. Yang pertama untuk waris. Di anna Allah azza wa jalla a'taliku li dhi haqqin haqqahu. Fala wasiatan liwaris. Ya. Liwaris. Ya. Haram. Ya. Jadi haram bila terjadi ya, dalam salah satu dari keadaan, yaitu yang pertama untuk ya bila diberikan pada ahli waris maka tidak boleh. Ya, ya. Kemudian biaksari minasulus, ya. Bila jumlahnya itu lebih dari sepertiga, biaksari minasulus. Bila jumlahnya itu lebih dari sepertiga. Ini bagi orang yang memiliki ahli waris. Ya, jadi haram itu kalau kemudian diberi ya bila diberikan kepada ahli waris. Ini hukumnya haram. Kemudian melebihi sepertiga. Ya, kalau dia berwasiat melebihi sepertiga, yang diberikan ya hanya sepertiga. Ya, kemudian bisa jadi haram, wasiat itu haram kalau kemudian apa? Li'anati ala muharram. Untuk melakukan satu perkara yang diharamkan. Untuk membantu hal-hal yang haram. Misalnya di sini sebutkan dia berwasiat untuk menggunakan hartanya untuk membangun apa ini? Ya, malha, ya, mungkin tempat hiburan apa ya. Ya, membangun tempat maksiat atau untuk ya menggunakan hartanya untuk membeli khomer ya atau khinjir ya, maka ini hal yang haram yang tidak boleh. Kemudian adab itu salis mubtilatil khamsah, mubtilatihal khamsah. Tuh, wasiat itu bisa batal. Artinya ada hal-hal yang membatalkan wasiat. Mubtilatil wasiyah khamsah. Yang pertama, ruju'ul musi. Ya, ruju'ul musi itu orang yang berwasiat itu menarik kembali. Ya, orang yang berwasiat itu menarik kembali wasiatnya. Ya, ini bisa batal wasiatnya. Ya, dia misalnya sudah menulis wasiat, ya dan belum dilaksanakan, belum bisa, ya kemudian dia menarik kembali. Rojak tufi wasiati, dia menarik kembali wasiatnya, maka ini boleh. Ya, sehingga batal wasiatnya. Wasiatnya menjadi apa? Batal. Kemudian sanian mautul musi lahu qoblal musi. Ya, mautul musalahu qoblal musi. Kematian orang yang diberi wasiat sebelum meninggalnya pemberi wasiat. Kematian orang yang musola diberi wasiat qoblal musi. Ya, sebelum orang yang diberi wasiat. Ya, jadi kematian orang yang diberi wasiat sebelum meninggalnya pemberi wasiat. Ya, kemudian salisan qatluhul musi. Ya, yang menjadikan batalnya wasiat itu ketika orang itu membunuh, ya, membunuh orang yang memberi wasiat. Ya, dia misalnya diberikan wasiat, dia memberikan wasiat, ya, kemudian dia nggak sabar, kemudian malah dibunuh, ya, maka ini menjadikan batalnya wasiat, jadikan hal yang membatalkan wasiat, ya, karena dia tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan ya, bukan apa kaidah ya, kaidahnya itu barang siapa yang
tergesa-gesa untuk mendapat sesuatu ya sebelum sampai waktunya, ya sebelum sampai waktunya, maka hukumannya ya apa? Fa'uqiba bihirmanihi, maka dia hukumannya adalah ya apa? Dia mendapatkan dia tergesa-gesa yang mendapatkan sesuatu sebelum datang waktunya, hukumannya itu dia tidak mendapatkan. Dia menjadi haram baginya. Ya, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan tersebut, menjadi kebalikannya. Ya, dengan dia membunuh orang yang ya memberikan wasiat. Kemudian ya, berikutnya adalah radduhu lil wasiyah. Ya, penolakan orang yang diberi wasiat. Ini seperti disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwasiat untuk Jabir. Ya, jadi penolakan orang yang diberi wasiat terhadap wasiat itu. Taib. Kemudian yang kelima, ya talaful ain al muayyanah al musabiha, rusaknya ya barang yang diwasiatkan atau hilangnya barang yang diwasiatkan, hilangnya barang yang diwasiatkan. Ya, dan kita selesaikan ya, ini nanggung ini, kita poin-poinnya dulu. Ya, kemudian berikutnya adalah yurja'u fi al-fadhiha ilal urfi halal wasiyah. Ya, yurja'u fi al-fadhiha ilal urfi ya halal wasiyah. Lafaz wasiat ini yurja dikembalikan kepada urf. Ya, dikembalikan kepada urf. Urf tadi apa? Kebiasaan, tadi adat istiadat yang berlaku di masyarakat tersebut. Ya, yaitu ketika wasiat disampaikan. Ya, kita sudah pernah dibahas di bab wakaf itu ya. Urf wakaf itu seperti apa? Urf wakiyah apa wasiat seperti apa? Itu sesuai dengan urf masyarakat tersebut ketika wasiat disampaikan. Kemudian pembahasan yang terakhir atau bitul khamis ya idza qala ya da' thuluth samali haitsu syi'ta lam yajuz lahu ahdhuhu wala liwarasatihi wala liwarasatil musi. Ya, misalnya seorang itu berkata ya apa sulus itu apa letakkan sepertiga hartaku sesuai keinginanmu, maka dia tidak boleh ya lam yajuz lahu akhdhu, dia tidak boleh mengambil harta untuk dirinya sendiri maksudnya. Kemudian juga tidak boleh mengambil untuk anaknya, untuk ahli warisnya juga tidak boleh. Atau juga tidak boleh mengambil untuk ahli waris orang yang memberikan tersebut. Ya, tidak boleh mengambil untuk ahli waris orang yang memberikan tersebut. Ya, ini inti dari pembahasan tentang warisan. Ya, tentang apa warisan? Tentang wasiat. Ya, berikutnya insya Allah kita bahas tentang faraid ya, tentang warisan. Taib. Ya, dan sudah 1 jam. Taib, ikhwan wal akhwat, para mahasiswa di kuliah ulum syariah wal arabiyah. Ini yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Beberapa memang kita ringkes ya, karena ya waktu ya. Karena waktu. Tapi intinya dapat insya Allah poin-poin pembahasannya. Ya. Taib, insya Allah kita pekan depan kita lanjutkan kitabul faraid insya Allah. Ya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Tapi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum idza wajadtum minni al-akhta al-katsira min kalami. Kalau ada yang salah kurang berkenan mohon maaf. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallahu khairan kasihan Ustaz.